Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas berhubungan dengan minat penonton ya. Kalau misalnya di video-video sebelum saya sudah jelaskan berhubungan dengan minat penonton berdasarkan sebagai konten kreator gitu ya, dari sudut pandang YouTube gitu ya. Sekarang saya akan membahas dari sudut pandang secara psikologis gitu loh. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menarik minat penonton ya atau audiens yang di luar sana supaya mereka bisa datang dan berkunjung dan menonton video kita gitu ya dari sudut pandang psikologis gitu tentunya. Kalau misalnya secara konten kreator kan pasti dasarnya kalian sudah tahu harus thumbnailnya bagus, harus kualitas videonya juga bagus, harus ada deskripsinya, penjelasannya yang jelas dan segala macam. Dan itu adalah memang bagian-bagian hal-hal yang terpenting bagi para audiens ingin melihat video kalian itu apa sih, tentang apa sih, lalu manfaat dan nilainya apa gitu ya. Nah itu video saya sebelumnya menjelaskan memang yang berhubungan dengan konten kreator gitu ya, dari sudut pandangnya sebagai seorang YouTuber gitu. Nah sekarang kita akan melihat dari sudut pandang minat penonton itu mau datang ke video kita atau menonton video kita atau ke channel kita dan mau berkunjung secara psikologis gitu. Tapi sebelum saya melangkah jauh ke sana, saya harus menjelaskan berdasarkan sumber atau data yang ada. Yuk kita langsung aja ke ChatGPT ya teman-teman. Jadi kalau kita ke ChatGPT, nah ini dia. Jadi menarik minat penonton dari sudut pandang psikologis itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita melihat secara psikologis, mereka mau datang sampai ke channel kita gitu ya. Apa sih yang mereka cari gitu ya. Dan apa yang terlintas di pikiran mereka gitu ya. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan sumber ChatGPT gitu ya. Ini menjelaskan seperti ini. Berdasarkan relevansi emosional gitu. Nah, ini berhubungan dengan emosional gitu ya. Kalau kita bicara emosional, berarti berhubungan dengan ini. Apakah konten kalian itu mengandung kesedihan, kegembiraan, ketegangan, kekaguman, atau berhubungan dengan informasi, berita, dan sebagainya gitu ya. Karena menyangkut emosional gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi mereka yang datang sampai ke channel kalian atau sampai ke video kalian gitu ya, kesan pertama itu kan kata orang ya, dari mata turun ke hati gitu kan ya. Nah begitu juga di YouTube secara psikologis gitu. Kesan pertamanya ketika dia melihat isi video konten kalian gitu, dari mata turun ke hati. Artinya gini, kalau misalnya dia lihat, bagus juga ya. Tapi kalau misalnya dia lihat biasa-biasa aja, tapi enak banget ya melihat orangnya, fotogenik, punya aura, dan ya enak aja gaya bicaranya gitu, dan suaranya. Nah itu berhubungan dengan emosional teman-teman. Jadi di sini ada kekaguman gitu loh ya. Nah tergantung dari ini teman-teman sebagai personal branding gitu ya. Tapi emang ini saya menjelaskan secara personal branding ya, karena cepat atau lambat saya sudah memprediksikan yang namanya konten anonimus itu tidak akan bertahan lama teman-teman, karena tujuan YouTube dengan adanya fitur-fitur terbaru, tujuannya mereka itu bagaimana caranya konten kreator itu mempromosikan hal yang bermanfaat dan bernilai yang benar-benar karya dari mereka sendiri gitu. Karena kecenderungan konten-konten yang anonimus itu re-upload teman-teman, itu karya orang lain, kalian re-upload cuma untuk mengejar AdSense gitu. Dan berjalannya seiring waktu itu akan ke sana teman-teman, cepat atau lambat. Nanti kita lihat saja ya. Yuk kita kembali ke topik. Jadi kalau misalnya secara emosional, ketika kalian jadi penonton gitu ya, apa yang kalian lihat ketika kalian melihat isi konten tersebut gitu? Bermanfaat, bernilai, dan pasti melihat orangnya gitu kan. Ini saya bicara secara personal branding ya. Lihat orangnya dulu. Oke, orangnya enak dilihat, suaranya juga oke, dapat dipahami, ngomongnya juga nggak cepet gitu ya, dan bahasanya juga mudah dipahami gitu ya. Itu kesan pertama secara emosional dari mata turun ke hati. Ketika mereka suka, nah ketika mereka suka secara emosional, mereka akan subscribe. Saya suka informasi ini. Nanti kalau saya datang ke YouTube lagi, saya mau tahu video-video apa aja sih yang berhubungan dengan kebutuhannya. Ingat, orang datang ke YouTube berdasarkan kebutuhan. Ya, seperti saya jelaskan tadi, entah kebutuhan berdasarkan hiburan, entah berhubungan berdasarkan informasi, entah berhubungan dengan kebutuhan berdasarkan
pembelajaran gitu misalnya. Kita kan nggak tahu, masing-masing orang memiliki minat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, lalu ketika mereka sampai di video kalian gitu ya, lalu di sini ada kekuatan naratif gitu ya. Nah, artinya apa? Manusia secara alami tertarik pada cerita gitu loh. Makanya yang berhubungan dengan berita, informasi, hiburan, komedi, segala macam. Hal-hal yang seperti itu, terutama musik, saya lupa. Terutama musik juga ya. Manusia itu lebih suka gambarannya secara seperti itu, berhubungan dengan cerita gitu. Jadi kalau ada lagu gitu ya, wah ini ceritanya tentang ini loh, lagunya dari kisah nyata dan dia membuatkan lagu. Nah, manusia itu tertarik berdasarkan naratif atau narasinya gitu. Nah, jadi bagaimana sebagai konten kreator untuk membangun narasi yang kuat gitu ya di sini ya. Untuk membangun narasi yang kuat dengan karakter yang dapat dikenali dan konflik yang menarik dapat membantu penonton terhubung dengan cerita Anda gitu. Jadi mereka tuh lebih suka dari kisah kehidupan nyata, kalian jelaskan pengalaman kalian, kalian tuangkan dan kalian aplikasikan ke dalam isi konten video kalian gitu teman-teman. Dan ternyata manusia suka seperti itu secara emosional. Ini secara psikologis ya teman-teman. Saya tidak akan berbicara yang berhubungan dengan dasar-dasar sebagai YouTuber atau sebagai konten kreator ya. Karena hal ini kita berbicara sudut pandang teman-teman. Karena untuk menarik minat penonton kita harus lihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Lalu di sini dijelaskan identifikasi penonton gitu. Jadi di sini dikatakan mengenal siapa target penonton Anda dan apa yang mereka cari dapat membantu Anda menyesuaikan konten Anda. Pertimbangkan usia, latar belakang, budaya, minat dan nilai-nilai penonton potensial. Artinya begini teman-teman. Di sini biasanya masing-masing negara itu memiliki budaya. Dan budaya mereka itu berbeda-beda gitu ya. Meski konten kalian bagus, isi video kalian bagus, pokoknya macam-macam serba bawah deh. Tapi gue nggak ngerti bahasanya gitu. Secara emosional, gue nggak ngerti kenapa gue mesti nonton ya. Nah itulah gunanya kenapa adanya translate gitu ya. Makanya teman-teman video kalian itu pastikan setiap video itu kalian cantumkan untuk subtitle ya, karena itu sangat penting loh. Karena YouTube kan global gitu ya teman-teman ya. Dan di sini juga pertimbangkan usia. Jadi ketika kalian menentukan tema channel kalian, kira-kira untuk usia berapa gitu target penonton kalian gitu ya. Karena kan bagaimana mungkin target penonton usia di bawah 5 tahun tiba-tiba kalian tampilkan di untuk penonton orang dewasa, itu kan susah gitu ya. Maksudnya ya bisa-bisa saja gitu, tetapi kan kurang pas gitu loh ya, karena faktor usia itu perlu. Lalu latar belakang, budaya, minat, ini yang paling utama tuh budaya dan minat gitu loh. Meskipun kalian lihat bagus, kalau misalnya budayanya mereka itu kalian tidak kenali, susah juga channel kalian atau video kalian itu akan banyak ditonton gitu teman-teman. Lalu daya tarik visual dan sensorik. Nah, jadi begini, gunakan elemen visual dan sensorik yang menarik untuk menciptakan kesan yang kuat pada penonton. Artinya ternyata kita dari kecil visual dan sensoriknya itu lebih suka yang unik, warna-warni, cerah, dan adanya ketegangan, adanya unsur-unsur karakter tadi ya, kesedihan, lucu dan segala macam. Dan visual sensorik itu yang membentuk kita. Kan ada kayak gini, sebenarnya sih film misteri itu nggak serem gitu loh, tapi karena lagunya itu loh. Nah kalian pasti pernah memikirkan hal itu kan, tapi karena lagunya itu loh yang bikin video itu jadi seolah-olah serem gitu. Palingnya sih nggak serem gitu. Dan hal itu ada gitu, karena itu faktor di sini, daya tarik visual dan sensorik. Jadi kalau misalnya kalian nonton film misteri atau film setan-setan gitu ya, pasti kan kalau kalian volumenya dikecilin gitu, kayak biasa aja gitu. Tapi coba kalau misalnya kalian volumenya digedein, ada rasa gimana gitu, kayak merinding segala macam. Itulah secara emosional kita tuh ada gitu di dalam diri kita itu, yang berdasarkan dengan daya tarik visual dan sensorik.
Lalu keterlibatan interaktif, ya tentu di sini kita harus bersosial ya. Jadi sini mana ya? Oh, jadi melibatkan dalam konten melalui polling, pertanyaan atau undian. Ya di sini berhubungan dengan interaksi. Jadi saling silaturahmi, saling komunikasi dengan penonton kita gitu ya. Dan jangan jual mahal gitu. Kalau misalnya dia juga ada salah satu konten kreator dan dia sering berkunjung di tempat Anda, kunjungin balik gitu. Karena kita manusia itu kan harus adanya rasa saling sosial gitu loh. Jadi cobalah saling silaturahmi satu sama yang lain. Jadi ini sangat penting juga ya dalam keterlibatan interaktif gitu loh, agar channel kalian berkembang gitu ya. Lalu pemenuhan kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan psikologis dasar penonton seperti kebutuhan akan komunitas, rasa kompetensi, otonomi, dan hubungan sosial. Ya ini berhubungan dengan kebutuhan ya teman-teman. Tergantung kebutuhan mereka datang ke YouTube, atau seperti kalian menganggap kalian menjadi penonton dan datang ke YouTube itu kalian mau ngapain. Itu kan berdasarkan kebutuhan. Kalau misalnya kalian datang ke YouTube itu berdasarkan konten kreator ya, kamu datang ke YouTube jelas berdasarkan komunitas gitu kan. Karena YouTuber gitu. Kalau misalnya berdasarkan otonom gitu ya, karena ini berhubungan dengan informasi tentang negara kalian, berarti kan kalian sedang mencari berita gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngeluh gitu, kok video saya nggak ada yang nonton ya bang, bentar saya cek dulu ya. Ini ada pertanyaan kayak gitu loh, bang, video saya kok sepi ya, nggak ada yang nonton. Jadi waduh, ya namanya orang gitu ya, namanya juga minat. Orang itu kan berubah-ubah ya teman-teman. Kita tuh nggak memaksakan supaya mereka tuh harus menonton video-video kita teman-teman. Kita harus pahami maunya YouTube itu berdasarkan kualitas, thumbnailnya bagus, deskripsinya juga jelas, dan keywordnya atau kata kuncinya juga jelas. Itu kan berdasarkan YouTube gitu ya, karena itu memang adalah bagian dari fitur-fitur dari platform YouTube gitu. Tapi secara psikologis kan kalian nggak bisa gitu, harus lu pokoknya harus nonton gue ya, video gue ya, gue nggak mau tahu. Nggak bisa kayak gitu teman-teman ya, kan ini berhubungan dengan minat gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan konten masakan, itu dibicara selera gitu loh. Kalian bikin konten tentang nasi padang, gue nggak suka nasi padang gitu loh, kenapa gue harus nonton? Bicara minat gitu loh. Jadi secara psikologis itu hal ini yang paling penting, langkah awal yang harus kita perhatikan teman-teman. Oke teman-teman, informasi ini semoga bermanfaat dan bernilai buat teman-teman semua. Dan buat siapa sih namanya ini yang WA saya? Oke, Bang Iwan ya. Untuk pertanyaannya saya sudah jawab ya. Untuk pertanyaan tadi yang berhubungan dengan minat penonton, kenapa channel kalian kok bisa sepi, itu secara psikologis saya jawab ya, berdasarkan konten yang saya buat ini. Dan juga buat teman-teman, kalau ingin belajar dengan materi-materi saya sebelumnya, bisa lihat di kiri, kanan saya, biasa sering muncul tuh dua-duanya. Semuanya itu berhubungan dengan perkembangan channel untuk teman-teman kalian semua. Dan itu juga berguna bagi diri saya tentunya. Karena kita semua di sini sama-sama belajar untuk menjadi orang sukses sebagai YouTuber gitu ya. Dan ingat, tidak semuanya bisa instan, itu perlu adanya proses teman-teman ya. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam dari saya J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye.